Selamat siang teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsafat manusia. Jadi berusaha untuk merenungkan tentang eksistensi diri manusia, pengetahuannya, dan bagaimana manusia mengimplementasikan pengetahuannya. Ada ayat yang menarik di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Wa huwallazi ja'ala laila wan nahara hilfata liman arada ayyadhakkara au arada syukura. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Perenungan mengenai hidup manusia itu tentu saja bisa mengambil dari konsep, dari pemikiran manusia, juga dari wahyu Tuhan, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia diajak untuk memahami tentang keteraturan alam ini, betapa alam ini diciptakan dengan suatu keteraturan, juga dibuat dengan suatu sentuhan estetis dari pembuatnya. Adanya gugusan bintang, juga ada matahari dan bulan yang bersinar. Saat ini di kehidupan keseharian kita rasanya untuk memikirkan tentang sinar matahari, cahaya rembulan, kayaknya itu sesuatu yang sangat jarang kita lakukan ya, karena kehidupan kita yang terjebak dengan rutinitas. Kita di malam hari capek, atau di siang hari kita tidak bisa merenungkan cahaya matahari. Padahal di balik sinar matahari dan cahaya bulan itu ada suatu pemaknaan mengenai suatu kinerja, ada sosok yang mengkondisikan itu. Juga ada suatu kreasi, ada suatu estetis di sana. Mungkin karena kita juga mungkin tidak punya rumah yang bisa melihat langsung cahaya bulan gitu kan. Jadi kita hanya seliwat saja melihat itu. Juga karena di daerah perkotaan itu kan cahaya menghalangi, cahaya terang itu menghalangi penampakan langit dengan bintang-bintang. Mungkin kita harus pergi ke puncak atau ke desa agar bisa melihat tatanan konstelasi bintang-bintang gitu kan. Baru kita menjadi heran dan merasa takjub dengan bintang-bintang atau bulan tersebut. Tapi tentu saja manusia itu harus merenungkan tentang dirinya ketika berhadapan dengan penampakan-penampakan tersebut. Apakah penampakan fenomena-fenomena hadirnya bintang-bintang, matahari, bulan itu menjadi bagian dari dirinya, atau itu sebagai sesuatu yang di luar diri kita? Tentu saja secara material itu adalah di luar diri kita, mungkin tidak ada kaitannya dengan kita. Tetapi secara penafsir, pemaknaan bulan, bintang, konstelasi alam semesta ini adalah pemaknaan buat kita. Tentu saja manusia memaknai itu berusaha untuk melampaui kesehariannya, melampaui kediriannya yang kecil. Jadi potensi untuk memahami sesuatu yang bersifat meluas itu ada pada diri manusia. Manusia memahami kesehariannya, kedisiniannya, saat iniannya, ini disebut dengan imanensi.
Lalu manusia diajak oleh Tuhan atau oleh kesadaran dirinya sendiri untuk berusaha memikirkan yang lebih luas dari keadaan dirinya sendiri. Sesuatu yang imanensi akan mengarah kepada sesuatu yang transendensi. Dan sesuatu yang transendensi ini kan, kalau suatu itu berbentuk pengetahuan atau pengalaman, itu kan membutuhkan suatu kehadiran gitu kan, yang menyebabkan atau mengaktualkan potensi kita untuk memahami pengetahuan tersebut. Biasanya ya karena kitab suci atau pesan-pesan para sufi atau para pengkaji jalan spiritual. Mereka akan menceritakan tentang perluasan alam tersebut, sesuatu yang luas, pandangan, paradigma, mengatakan sesuatu yang bersifat estetis tentang alam semesta ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenali diri manusia. Jadi kita merenungkan malam-malam itu sebagai suatu ajakan yang tidak hanya bersifat